Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Maulidina. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari soal HOTS, dan saya juga akan memaparkan satu contoh soal agar ada pemahaman tentang soal HOTS ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang soal HOTS, yang dimana kepanjangan dari soal HOTS ini yaitu Higher Order Thinking Skill, yang diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, konsep HOTS ini sebenarnya berasal dari sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada taksonomi Bloom. Nah, berdasarkan taksonomi Bloom, dalam mempelajari suatu topik, setiap orang memiliki tingkatan kemampuan berpikirnya masing-masing, yang mulai dari tingkat rendah yaitu Lodge Order Thinking Skill yang disingkat dengan LOTS, kemarin sudah saya paparkan di video sebelumnya, hingga tingkat tinggi Higher Order Thinking Skill yang disingkat dengan HOTS. Nah, langsung saja ke pembahasannya, yaitu karakteristik dari soal HOTS. Apa sih karakteristik dari soal HOTS ini, begitu kan? Hingga kita bisa menyusun soal-soal yang berpotensi HOTS untuk siswa nanti, gitu ya. Jadi kita perlu mengetahui karakteristik soal HOTS ini, yaitu untuk bisa membedakannya dengan soal LOTS dan MOTS. Beberapa karakteristik soal HOTS yang pasti kita ketahui ya, yang pasti semua guru ketahui. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, fokus pada penalaran. Nah, di sini yang pertama ini lebih ke penalaran ya. Jadi ketika kita ingin membuat soal yang berbasis HOTS, maka harus ada penalarannya dalam soal itu. Nah, soal akan menitik beratkan pertanyaan yang bisa mengukur kemampuan menalar siswa. Artinya dari soal tersebut siswa mampu menganalisis ide dan informasi secara kritis, yaitu dan melakukan transfer satu konsep ke konsep lainnya, hingga menggunakan analisis tersebut untuk menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban yang benar. Nah, jadi soal HOTS ini yang untuk penalaran itu berfokus pada pertanyaan bagaimana dan kenapa, gitu ya. Nah, untuk materi hitung-hitungan, soal HOTS tidak hanya membutuhkan rumus untuk menjawabnya, tapi juga perlu pemahaman konsep yang mendalam dalam soal itu, karena ini kan tingkatannya Higher Order Thinking Skill, yaitu tingkat tinggi. Nah, yang kedua karakteristik dari soal HOTS ini yaitu berkaitan dengan fenomena sehari-hari, yaitu maksudnya itu apa yang terjadi pada siswa dalam kehidupan sehari-harinya itu kita gunakan dalam menyusun soal HOTS agar lebih menarik, begitu ya. Nah, maksudnya dari berkaitan dengan fenomena sehari-hari ini yaitu soal HOTS yaitu banyak mengaitkan suatu materi dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya fenomena sosial media atau media sosial, resensi ekonomi, rantai makanan, adaptasi tumbuhan, rotasi bumi, virus, dan sebagainya. Jadi masih banyak lagi ya apa yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-harinya itu bisa kita olah menjadi soal HOTS ya. Tapi fokus juga kepada penalaran tadi seperti karakteristik yang pertama. Nah, daripada cuma menanyakan tentang pengertian dan teori soal yang berkaitan dengan fenomena sehari-hari, tentu lebih seru dan menantang untuk siswa. Nah, lewat pengaitan ke kehidupan sehari-hari ini, siswa jadi bisa melihat relevansi apa yang telah siswa pelajari dan penerapannya di kehidupan nyata, gitu ya. Kita pun menjadi lebih penasaran menemukan jawabannya sebagai siswa. Kalau sebagai guru, kita menambah relevansi sampai mana siswa itu dapat menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu ya. Untuk yang ketiga, karakteristik dari soal HOTS ini yaitu soal berupa cerita, tabel, dan biasa juga diagram, begitu ya. Nah, saat mengerjakan soal HOTS, ada data yang diberikan dalam bentuk penggalan cerita, paragraf bacaan, gambar, tabel, maupun grafik, begitu ya. Jadi di sini seperti ada cerita, penggalan cerita, nanti ada beberapa cerita yang akan ditampilkan dalam soal itu. Nanti itu akan menguji penalaran kita, terus menganalisis data
dan sebagainya, gitu maksudnya ya. Dan ada juga mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari dalam soal cerita tersebut, gitu. Nah, data yang disajikan tersebut bisa digunakan untuk beberapa pertanyaan. Misalnya, data berupa paragraf bacaan bisa digunakan untuk menjawab 3 pertanyaan seperti gagasan utama, kesimpulan, dan sebagainya. Atau bisa menjawab tentang temukan A sama dengan 3 atau buktikan A sama dengan 3. Gitu. Nanti saya akan paparkan soalnya, satu soal untuk menambah pengertian dari karakteristik dari soal HOTS ini. Nah, contoh soalnya yaitu misalkan Alika menabung di bank sebesar 800.000 rupiah. Nah, dengan suku bunga tunggalnya yaitu 9% setahun. Nah, tabungan Alika saat diambil sebesar 920.000 rupiah. Pertanyaannya, lama Alika menabung adalah, begitu ya? Lama Alika menabung adalah, jadi di sini soal ini menguji kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan atau koperasi dalam aritmatika sosial sederhana, gitu ya. Tapi ini membutuhkan penawaran, gitu. Nah, yang pertama kita harus tahu bunga itu dibagi menjadi 2 jenis saku bunga itu ya. Yang bunga tunggal, ada bunga tunggal dan ada bunga majemuk. Nah, bunga tunggal ini jika yang mendapat bunga hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Beda dengan bunga majemuk. Jika yang mendapat bunga tidak hanya modalnya saja, tetapi bunganya juga akan berbunga lagi. Artinya ini lebih sulit ya. Nah, dari soal itu diketahui bahwa besarnya modal adalah 800.000 rupiah. Yang awal pertama itu dia beri modal 800.000 rupiah kan. Itu yang diketahui, kita tulis diketahui. Dan bunga dalam setahunnya adalah 9%. Nah, jadi kita kalikan modal dengan bunga, gitu ya. Modal dengan bunga kita kalikan, yaitu 9% dikali 800.000 rupiah, yaitu sama dengan 72.000. Bunga dalam setahun sebesar 72.000. Karena kan yang kita cari dulu pertama yaitu bunga untuk per tahunnya. Nah, sekarang kita akan mencari sehingga bunga dalam 1 bulan sebesar 72.000 dibagi 12, karena 1 tahun itu berisi 12 bulan, jadinya hanya 6.000 bunganya. Nah, jika Alika mengambil tabungan sebesar 920.000, maka selisih tabungan Alika dengan modal yaitu sebesar 920.000 dikurangi 800.000, yaitu sama dengan 12.000. Saya akan paparkan ya. Saya akan paparkan gimana caranya, gimana soalnya. Nah, jadi pada saat Alika mengambil tabungan sebesar 920.000, lama Alika menabung adalah 120.000 dibagi dengan bunga per bulannya. Karena kita udah hitung ya, yaitu 6.000 dikali lagi 1 bulan sama dengan 20 bulan. Gitu ya. Jadi itulah contoh soalnya. Saat saya menjelaskan, saya juga akan paparkan soalnya dan cara-caranya, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan saat saya menjelaskan, tidak luput dari dosa dan salah. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.